11 tahun yang lalu ada satu buku karya Robert T. Kiyosaki. Ya, Robert T. Kiyosaki kita tahu mengarang buku Rich Dad Poor Dad, ayah kaya, ayah miskin. Ya, yang mengatakan bahwa ada seorang anak yang memiliki dua ayah. Ya, dua ayah, satu ayah kandungnya sekolahan, ya, seorang scholar, ya, tamat perguruan tinggi, tapi hidupnya di masa tua tidak kaya, dan dia punya anak angkat yang merupakan ayah kandung dari sahabatnya, nggak sekolahan tinggi, tetapi dia berdagang, dia melakukan usaha-usaha entrepreneurship dan kaya raya, sehingga dia mengatakan Rich Dad Poor Dad. Dan sebelumnya ada buku Kiyosaki yang lebih kontroversial lagi. Ini Kiyosaki ini jago banget ya bikin judul buku yang kontroversi. Saking kontroversinya buku ini kalau tidak salah sempat dilarang oleh pemerintah Singapura karena dianggap menyesatkan. Bukunya berjudul If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. If you want to be rich and happy, don't go to school. Kalau mau kaya dan bahagia, jangan pergi ke sekolah. Sebenarnya buku ini isinya adalah satu kritik bahwa dalam sistem pendidikan formal di perguruan tinggi tidak mengajarkan ilmu-ilmu untuk menjadi kaya. Iyalah, karena perguruan tinggi kan mengajarkan hal-hal sesuai dengan keilmuannya. Ya, untuk menjadi kaya itu adalah hal yang lain lagi. Tapi tidak boleh disimpulkan kalau mau kaya jangan kuliah. Yang kalau dibalik itu, ya, kalau kuliah itu nggak kaya atau menjadi miskin, nggak begitu. Celakanya, ya, beberapa tahun yang lalu banyak sekali motivator-motivator Indonesia, ya, dan juga ada beberapa penulis menyimpulkan yang tadi tuh. Jadi kalau mau kaya jangan sekolah, jangan kuliah. Parah itu, ya. Jadi saya pernah melihat dalam satu seminar, motivator nanya, kamu mau kaya nggak? Mau, kata pesertanya, berhenti kuliah. Kamu mau kaya nggak? Mau, drop out kuliah. Nggak begitu. Ya, jadi sebenarnya yang diajarkan oleh Kiyosaki itu adalah kecerdasan finansial yang wajib kita punya. Ya, yang wajib kita kuasai. Ya, untuk mencapai apa yang disebut dengan sebagai financial freedom atau kebebasan keuangan. Ya, jadi tapi nggak benar kalau menyuruh orang berhenti kuliah, ya hanya letter luck menerjemahkan ini buku. Kalau mau kaya jangan kuliah. Waduh, negara kita ini Indonesia sangat tertinggal dalam edukasi. Jumlah sarjana sangat sedikit. Kita perlu mengejar Singapura, kita perlu mengejar Malaysia, ya, dengan sekolah setinggi mungkin. Ya, kita harus sekolah setinggi mungkin, di sekolah yang sebaik mungkin. Cuma ingat, kan saya udah pernah bicara satu konten yang paling banyak di repost kemana-mana, yaitu 3 kesalahan orang pintar. Karena orang pintar itu secara akademis ya, kenapa lulusan-lulusan terbaik perguruan tinggi justru tidak mencapai jabatan-jabatan, posisi-posisi baik, status-status sosial, status kekayaan yang baik di masyarakat setelah keluar dari perguruan tinggi? Karena 3 kesalahan itu saya bilang. 1, nggak percaya orang lain. Nomor 2, sombong. Nomor 3, ngitungnya kelamaan. Sehingga kalau ada peluang, dia udah kalah dengan orang yang hanya modal insting. Sebenarnya itu, ya, tidak bisa dikatakan, ya, kalau mau kaya jangan sekolah, atau kalau sekolah itu jadi tidak kaya. Nggak bisa begitu, ya. Mari kita dalam situasi seperti ini, ya, memotivasi diri kita, memotivasi anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita agar sekolah setinggi mungkin. Ya, dulu itu dikatakan, wow, contohnya itu Bill Gates drop out. Itu orang paling kaya waktu itu. Saya bilang, iyalah, Bill Gates itu drop out dari Harvard loh. Masuknya aja susah. Ya, masuknya udah susah. Orang kalau udah bisa masuk Harvard itu, waduh, kualitas otaknya udah luar biasa. Ya, nggak bisa dijadiin contoh. Kemudian ada Steve Jobs yang juga drop out, kaya raya. Nggak bisa. Karena bisa saja secara akademis mereka tidak tamat. Ya, seperti Jack Ma gitu, ya, seperti contoh-contoh yang lain. Di Indonesia juga gitu. Ada Lim Swee Lyong, ada Eka Cipta Wijaya yang sekolahnya tidak tinggi. Tetapi walaupun mereka secara akademis tidak tinggi, tapi mereka punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Mereka terus belajar, mereka menguasai bisnis. Dan itu belajar. Belajar itu tidak identik di bangku kuliah. Kita harus tahu tuh. Ya, banyak orang yang cuma tamat SMA saja, tamat SD saja, tamat SMP saja, ya, atau S1 saja, tapi dia kemudian
Autodidak, dia belajar dari lingkungannya. Orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang berhasil membuat orang-orang lebih hebat dari dia secara akademis, ya, menjadi orang-orang yang membantu dia di sekeliling dia. Itu hebat. Ya. Kita dulu lihat ya, banyak sekali contoh-contoh seperti itu gitu. Jadi nggak ada hubungannya. Eka Cipta aja cuma taman SMA, Lim Silong mungkin taman SD ya. Nggak bisa begitu. Ya, jangan dipikir mereka karena sekolahnya tidak tinggi, lantas kecerdasannya atau penguasaannya terhadap ilmu, terhadap bisnis itu lantas menjadi tidak tinggi. Tinggi banget. Lebih pintar dari yang sekolahan. Ya, jadi ini kita betul kepengen agar bangsa kita ini makin hebat menuju Indonesia 2045, Indonesia emas, agar generasi kita itu makin banyak, generasi muda makin banyak adalah para scholar-scholar, para lulusan terbaik dari sekolah terbaik. Lagi pula sekarang orang kaya di seluruh dunia itu sekarang sekolahan semua. Ya, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, itu orang kaya-kaya yang sekarang itu anak-anak muda ya. Pak Nadiem, ya, Belva yang membuat ruang guru, itu lulusan dari Stanford sama Harvard kalau nggak salah, atau juga MIT juga. Jadi lulusan graduate dari sekolah-sekolah terbaik. Sekarang tech company kita dipenuhi oleh tamat-tamat dari sekolah terbaik di Indonesia, dari ITB, ya, dari UGM, dan dari UI, dan sebagainya ya. Jadi jangan lagi menyimpulkan seperti itu. Yang sudahlah, ya, mari kita jangan pernah berhenti belajar, kejarlah ilmu setinggi mungkin, ya. Orang yang berilmu, orang yang sekolahan dengan tidak sekolahan tetap ada bedanya. Jangan pernah terpukau, jangan pernah terbius, jangan pernah terpengaruh oleh orang yang mengatakan kalau mau kaya drop out lah atau jangan sekolah, ya.